Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans, lesis, helsis, dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Dikun dan juga Bu Monik, di mana si Pak Dikun yang merayu Bu Monik untuk meminta kembali ke pelukannya dan memaafkan kesalahan si Dikun, dan akhirnya Bu Monik pun memaafkan permintaan si Dikun. Akan tetapi di saat itu Siska pun menangis dan melarang Bu Monik untuk kembali ke pelukan si Pak Dikun. Dan sayangnya itu hanyalah mimpi Siska, dan Siska pun terbangun dari mimpinya. Dan di saat Siska akan beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba Siska pun merasa kakinya kesakitan, sehingga Siska pun merintih dan tiba-tiba Leo pun terkejut karena melihat Siska yang begitu kesakitan, dan akhirnya Leo pun membantu Siska untuk kembali tertidur. Dan di situ Leo mengangkat kaki Siska dan membantunya dan mengatakan kepada Siska, "Ada apa sebenarnya? Apa kamu mimpi sampai terjatuh?" Tetapi Siska mengatakan kalau dia mimpi terjatuh di dalam mimpinya. Dan Leo pun langsung saja memijit kaki Siska sambil mengatakan kepada Siska kalau dia tidak seperti papanya, kamu harus percaya sama aku, ucapnya Leo kepada Siska. Dan Siska pun tersenyum dengan ucapan Leo. Mungkin aku harus belajar dari Leo, harus mengambil solusi dan tidak boleh untuk mengambil tindakan. Aku harus lebih banyak belajar dari Leo, ucapnya Siska dalam hatinya. Tak lama Leo pun menyuruh Siska untuk istirahat dan menyuruh Siska untuk makan, dan sesudah itu harus minum obat karena obat Siska ketemu. Padahal Leo mencari obat untuk Siska sampai-sampai keliling apotik karena apotik itu telah tutup. Dan akhirnya Leo pun mendapatkan obat untuk Siska. Dan Leo pun akhirnya cukup lega karena mendapatkan obat itu. Dan Leo pun bergegas untuk pulang karena sudah mendapatkan obatnya. Kembali di adegan dimana Siska dan Leo akhirnya, dimana Siska pun berkata dalam hatinya, "Aku tahu ini pasti kamu mencari obat itu karena tidak mau aku menuduh mamanya," ucap Siska dalam hatinya. Akan tetapi di situ Leo pun mengatakan kepada Siska, mulai sekarang kita harus terbuka dan cari solusi berdua. Dan tiba-tiba di saat itu pun mamanya mendengarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Siska dan Leo mulai ada perasaan. Aku harus memberitahu Reta, ucap mamanya. Di adegan lainnya di mana Dokter Kori yang memberikan makan nasi goreng kepada si Reta. Akan tetapi di situ si Reta menolak pemberian dari Dokter Kori dan mengatakan kepada Dokter Kori kalau dia tidak mau makan, ucapnya si Reta.
Dan tetapi tiba-tiba di mana papanya datang dan mengatakan ada apa? Kenapa nasi goreng berantakan di bawah? Dan di situ papanya pun terkejut dengan perkataan-perkataan si Reta, di mana si Reta yang mengatakan kepada papanya kalau dia sudah tidak peduli lagi dengan kakaknya. Kamu harus hargai kakak kamu karena kakak kamu, demi kamu dia rela menikah dengan si Diki. Dan di situ Dokter Kori pun hanya terdiam dan si Reta pun terkejut dengan perkataan papanya. Kenapa? Apa hubungannya dengan Om Diki? Dan di situ papanya menjelaskan kepada si Reta, si Diki datang ke sini dan mengancam kita berdua. Dan di situ si Reta pun tidak tahu diri dan tetap saja tidak percaya. Sebelum ada buku nikah yang dipegang oleh Dokter Kori dan juga si Diki, dan Dokter Kori pun hanya terdiam dengan perkataan si Reta yang begitu menyakitkan, yang dimana si Reta yang sudah tidak tahu diri lagi karena sudah menggila kepada si Leo. Di adegan lainnya di mana si Maureen dan juga si Johnny yang berada di tempat pemakaman kakaknya, di mana si Maureen yang akhirnya mengatakan kepada si Johnny kalau dia juga sangat mencintai si Johnny. Dan di situ si Johnny pun cukup senang dengan perkataan si Maureen yang akhirnya bisa terbuka satu sama lainnya. Di adegan lain di mana si Leo yang akan pamit kepada Siska untuk pergi kerja, dan di saat itu seseorang memantau Leo dan juga Siska. Dan Leo berkata kepada mamanya, jaga Siska dan titip Siska. Mama tahu kan kalau aku sayang sekali sama Siska, ucapnya Leo kepada mamanya. Dan mamanya pun hanya mendengarkan perkataannya si Leo. Dan akhirnya Siska pun mengikuti perkataan Leo. Dan di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan, apakah ini benar rumahnya Leo? Saya pembantu barunya. Dan di situ mamanya pun terkejut. Saya tidak memesan pembantu, akan tetapi dia mendapat pesan dari si Reta. Tante saya mengirim pembantu untuk membantu di rumah tante. Dan akhirnya mama si Leo pun mengajak pembantu itu pun masuk. Dan akhirnya Leo pun pamit kepada Siska, di mana Leo yang akan pergi kerja dan Siska pun. Dan akhirnya di situ Leo menyulurkan tangan untuk salam kepada Siska. Dan di saat Siska dan Leo, seseorang pun memantau Siska dan Leo terlihat begitu kesal. Di adegan di mana si Maureen dan juga si Johnny yang tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan Bu Arnas, di mana Bu Arnas yang mengatakan kepada si Maureen, kenapa sama kamu? Kenapa kamu bisa lupa janji kamu? Dan kenapa kamu bisa mencintai si Johnny? Dan si Maureen pun mengatakan kepada Bu Arnas kalau dia tidak tahu kenapa perasaannya begitu ada. Dan dia pun ingin menikah dengan si Johnny dan meminta restu kepada Bu Arnas. Dan si Johnny pun hanya terdiam dengan perkataan si Maureen kepada Bu Arnas. Akan tetapi di situ Bu Arnas pun tidak terima dengan perkataan si Maureen. Sampai kapanpun Mama tidak akan merestui kalian berdua. Si Johnny hanya diam dan tak banyak berkata. Dan akhirnya si Maureen pun tetap kekeh untuk akan menikah dengan si Johnny. Dan di situ Bu Arnas pun terlihat kecewa kepada si Maureen karena dia telah melupakan janjinya untuk menghancurkan keluarga si Pak Dikun.
Di adegan lainnya di mana si Maureen yang akan mengikuti si Johnny dan mengajak si Johnny untuk menikah tanpa restu kedua orang tuanya. Akan tetapi di situ si Johnny pun merasa bingung karena bukan itu maksudnya. Si Johnny punya tujuan lain. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan kemungkinan untuk episode besok malam, kebusukan Mama si Leo dan juga si Reta akan terbongkar oleh si Leo. Nah guys, sekian untuk alur cerita episode malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.